Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik maupun secara kimiawi. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan ada dua macam. Yang pertama, pencernaan secara mekanis, yaitu proses pencernaan yang terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan yang terjadi ketika reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap. Yang pertama, ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti, yaitu proses pencernaan. Yang ketiga, absorpsi, yaitu proses penyerapan. Dan yang keempat, defekasi, yaitu proses pengeluaran. Organ-organ pencernaan makanan. Sistem organ pencernaan manusia terdiri dari 1. Organ utama atau organ saluran pencernaan. Saluran yang dilalui makanan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga ke anus. Yang kedua, organ aksesori atau organ tambahan. Organ aksesori yaitu organ yang membantu pencernaan secara mekanis dan kimiawi yang terdiri atas lidah, gigi, kelenjar air liur, hati, kantung empedu, dan pankreas. Organ utama sistem pencernaan manusia. 1. Mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau glandula saliva. Gigi berfungsi untuk memotong makanan menjadi lebih kecil. Lidah berfungsi untuk mencampur dan menelan makanan, dan kelenjar ludah mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri dan mengandung enzim petialin. Di dalam mulut terjadi proses secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis yaitu dilakukan oleh gigi, sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh enzim petialin yaitu enzim yang mengubah amilum menjadi glukosa. 2. Kerongkongan atau esofagus. Saluran memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan disebut faring. Di kerongkongan hanya terjadi proses pencernaan secara mekanis saja, yaitu dilakukan oleh otot kerongkongan yang berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. 3. Lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung terdiri atas 3 bagian. Bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang bulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Proses secara mekanis yaitu dilakukan oleh otot-otot lambung, dan proses secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim. Yang pertama, enzim pepsin, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin, yaitu enzim yang mengubah protein menjadi kasein. 3. HCl atau asam klorida, yaitu untuk memecah protein dan sebagai melawan virus dan bakteri. 4. Usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm. Usus halus terdiri dari 3 bagian. 1. Usus 12 jari atau duodenum yang berfungsi untuk mengemulasikan lemak dan memberi warna pada urin dan feses. 2. Usus kosong atau jejunum yang berfungsi sebagai tempat pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan oleh dinding ileum. Di dalam usus halus hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi saja, yaitu dibantu oleh enzim-enzim. Enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan di dalam usus halus diantaranya itu 1. Enzim amilase atau enzim yang mengubah amilum menjadi maltase. 2. Enzim tripsin yaitu enzim yang mengubah pepton menjadi asam amino. 3. Enzim lipase, yaitu enzim yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 4. Enzim sukrase, yaitu enzim yang mengkatalisis sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. 5. Enzim laktase, yaitu enzim yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 5. Usus besar. Panjang usus besar kurang lebih 1 meter. Usus besar terdiri atas ascendens atau usus besar naik, transversum atau usus besar mendatar, dan descendens atau usus besar menurun.
Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Pada ujung sekum terdapat appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Di usus besar terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Selain membusukkan makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Bagian akhir dari usus besar disebut rektum. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah pengeluaran zat-zat makanan melalui anus. Yang terakhir, yang keenam, yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya zat-zat sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ tambahan sistem pencernaan manusia. 1. Hati. Hati berfungsi dalam proses detoksifikasi, yaitu ketika darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati memindahkan zat besi, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin B12 dari darah dan menyimpannya. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan memecah glikogen. Jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, listin, bilirubin, dan elektrolit. 2. Kantung empedu. Kantung empedu terletak di bawah hati dan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Kantung empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Pigmen bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pecahan hemoglobin. 3. Pankreas. Pankreas berada di balik perut belakang lambung. Sel-sel pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3. Di pankreas terdapat kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin merupakan hormon yang mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Mekanisme pencernaan makanan pada manusia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan dan mendorong makanan ke lambung. Setelah di lambung, makanan akan dicerna dan diproses secara mekanis dan kimiawi. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Di usus halus hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi saja. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Di usus besar terjadi proses pembusukan zat-zat sisa makanan. Ketika zat-zat makanan sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka akan dikeluarkan melalui anus.